Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga keadaan kalian baik-baik saja. Pada kali ini kita jumpa lagi, bukan dalam mapel biologi, tapi dalam mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Seperti nama mapelnya, pokok bahasan adalah tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu akan membahas tentang sikap dan perilaku wirausaha. Seperti apa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, baik. Pada slide pertama, kita akan bicara tentang definisi. Wirausaha sendiri berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, serta berwatak agung. Wah, kayaknya berat banget ya menjadi wira. Sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari definisi tadi terlihat lengkap sekali ya. Tapi secara mudahnya ada 5 karakter utama dari seorang usahawan. Atau bagi kalian yang ingin menjadi berusaha, maka ada 5 karakter utama. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, mawas diri. Yang ketiga adalah kerja cerdas. Selanjutnya kerja keras. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kerja tuntas. Apa ini maksudnya? Ikhlas yang dimaksud di sini adalah tulus. Tulus apa? Tulus berjuang. Ketika kalian memulai menjadi wirausaha, pastikan bahwasannya niatan mulia berketuhanan adalah sudah kalian punya. Kalian jangan mengharapkan untung dulu, jangan mengharapkan kesenangan dunia dulu. Tapi tulus dulu. Tulus apa? Tulus bahwasannya saya harus melakukan ini. Saya ikhlas berjuang, berkorban, memberikan waktu, tenaga, usaha, pemikiran, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah mawas diri. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu tindakan. Tidak mudah terpancing oleh suasana dalam menerima suatu kritikan maupun pujian. Nah, ini bagi anak muda, mawas diri ini agak-agak sulit. Mohon maaf, karena memang tidak terbiasa, tidak terlatih. Atau dengan kata lainnya, mawas diri ini eling, sadar akan kewajiban, sadar akan peran dalam sosial, dalam keluarga, dalam masyarakat, bahwasannya dirinya adalah bukan hanya milik dirinya sendiri, tapi juga milik orang lain. Apa-apa yang kalian lakukan sesungguhnya tidak hanya berpengaruh pada diri kalian sendiri, tapi juga bagi orang lain, bagi orang sekitar kalian, keluarga, sahabat, teman sekelas mungkin, alma mater, dan seterusnya. Selanjutnya adalah kerja cerdas, yaitu menggunakan pikiran yang tajam, cepat, tepat dalam menerima, menanggapi, menentukan sikap, dan berbuat. Nah, disinilah pentingnya kalian berilmu, mengasah pikiran, bagaimana kalian menentukan keputusan. Dalam menentukan keputusan, tentu saja kalian harus menggunakan pemikiran yang jernih. Seperti itu. Seorang wirausahawan tidak lamban dalam memutuskan dan tidak tergesa-gesa. Dalam bekerja, dia mengutamakan efisiensi dan efektivitas. Sedikit saja mengedepankan perasaan, tapi lebih mengutamakan hasil. Seperti itu. Meskipun demikian, ya, kerja cerdas ini menentukan efektivitas seorang wirausaha. Seperti itu.
Yang selanjutnya adalah kerja keras, menggunakan sumber daya secara optimal. Ini sepertinya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Singkat kata, ketika kalian menjadi wirausaha, ketika kalian akan terjun dalam masyarakat, ketahuilah bahwasanya jam kerja kalian bukanlah jam 7 sampai jam 4 atau mungkin jam 8 sampai jam 5, tapi jam kerja kalian adalah 24 garis miring 7 garis miring 365. 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun. Tidak ada kata libur dalam kalender kalian. Kalaupun di kalender itu merah, tidak ada sesuatu yang percuma. Aktivitas kalian haruslah berguna, bermanfaat, dan memang menunjang untuk hari-hari ke depannya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kerja tuntas. Apa-apa yang kalian usahakan harus selesai, jangan setengah-setengah. Contohnya, yang kalian yang kelas 11, yang kelas 12, usahakan lulus dengan baik. Tuntas. Kalau seperti peribahasa itu, berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Jangan sampai kalian dalam mengerjakan sesuatu, ya sudah banyak yang keluar, baik itu usaha, biaya, tenaga, pemikiran, waktu, dan seterusnya, tapi tidak jadi apa-apa. Penting, kerja tuntas. Seperti itu. Oke. Ini kalian bisa refleksikan pada diri kalian sendiri, apakah kalian sudah mempunyai karakter-karakter yang tadi. Seperti itu. Dan jika belum, mungkin bisa dipikirkan juga, apakah saya memang harus berwirausaha atau memang seperti apa. Pesan saya, ketahuilah bahwa kalian adalah wirausaha setidaknya bagi diri kalian sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, mengapa berwirausaha? Mengapa harus jadi wirausaha? Di sini saya coba menggambarkan dengan 3 anak tangga. Yang pertama adalah solutif, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah mulia. Menjadi manusia yang sesungguhnya adalah mencapai kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah, mulia di hadapan manusia, dan seterusnya. Apa itu? Sesuai dengan di sini terjemahan surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke. Nah, sebelum mencapai kemuliaan ini, bagaimana? Lihat 2 anak tangga sebelumnya. Yang pertama adalah solutif. Menjadi solusi bagi masyarakat atau orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Daruqutni yang dihasankan oleh Al-Albani. Ya, kalau kalian melihat permasalahan dalam masyarakat, ketahuilah itu adalah peluang. Lalu ketika kalian menghadirkan solusi bagi permasalahan tersebut, maka sesungguhnya kalian telah memulai langkah menjadi usaha. Apa contoh masalah dalam masyarakat? Kalian bisa menyebutkan satu persatu. Saat ini juga saya yakin kalian bisa untuk itu. Dan kalian hadir sebagai solusi. Setidaknya apa? Kalaupun bukan bagi orang lain, tapi bagi diri kalian sendiri. Solutif. Setelah itu apa? Kalian bisa mandiri. Nah, sesungguhnya orang yang mandiri itulah orang yang meniti jalan menuju kemuliaan. Kenapa? Nah, ini saya yakin kalian sudah bisa membuat alasan-alasan.
menjawab pertanyaan mengapa tersebut. Oke, sampai sini jelas? Lalu mengapa berusaha atau kenapa kita harus berusaha? Silahkan dijawab sesuai hati nurani kalian masing-masing. Nah, slide nomor 6. Slide terakhir ya. Sesungguhnya materi dari amanat silabusnya sih sudah sampai tadi mengapa berusaha. Ini tambahan dari saya. Ringkasan dari The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan dari orang-orang yang sangat efektif. Yang pertama adalah independence. Yang kedua adalah interdependence. Yang ketiga adalah continual improvement. Independence di sini artinya mandiri. Ya, orang yang mandiri oleh Stephen Covey ini digambarkan memiliki sifat atau kebiasaan. Yang pertama adalah be proactive. Proaktif ya, aktif, penuh inisiatif. Yang kedua, begin with end in mind. Selalu berpikir tentang hasil, ujungnya apa sih? Misalkan kalian ingin melakukan A. Ujungnya apa? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan didapat? Apa yang mungkin harus dikeluarkan? Dan korelasinya apa dengan kehidupan kalian saat ini? Begin with end in mind. Dan yang ketiga adalah first thing first. Kerjakan atau pikirkan atau dahulukan hal yang utama terlebih dahulu. Utamakan yang utama. Seperti itu. Lalu bagian kedua, interdependence, adalah keterkaitan. Manusia adalah makhluk sosial. Kalau kalian berpikir bisa berhasil tanpa bantuan orang lain, kalian harus berpikir 2, 3, atau mungkin 1000 kali. That's nearly impossible. Ya. Interdependence. Yang interdependence ini oleh penulis digambarkan oleh 3 kebiasaan. Yang pertama adalah think win-win. Berpikir untuk sama-sama menang. Ketika kalian bernegosiasi berhadapan dengan orang lain, maka pikirkan skenario di mana kalian berdua, pihak-pihak yang terlibat sama-sama menang. Dalam arti menang di sini sama-sama mendapatkan manfaat. Kalaupun ada toleransi atau tanda kutip kalian tidak dari 3, misalkan dari 3 sesuatu yang kalian ingin dapatkan dari orang tersebut atau pihak tersebut tidak terpenuhi semua, ya nggak apa-apa. Tapi pokok-pokoknya sudah didapatkan. Berpikir menang. Kenapa harus berpikir menang-menang, tidak win-lose? Karena mungkin di satu waktu kalian akan membutuhkan bekerja sama dengan orang atau pihak lain tersebut. Seperti itu. Yang kedua, dari bagian interdependence adalah seek first to understand and then to be understood. Jadilah orang yang mengerti sebelum kalian ingin dimengerti. Ini penting. Ketika kalian mengutamakan ego kalian untuk dimengerti terlebih dahulu, maka ketahuilah sesungguhnya kalian sudah gagal di tahap pertama menuju interdependence. Seperti itu. Yang ketiga, synergize. Mensinergikan. Synergize ini kalau kalian di CE ya berasal dari kata syn dan ergo. Syn ini adalah bersamaan, bersama-sama, ergo adalah kerja. Kerja bersama-sama. Ya, ini tidak perlu saya jelaskan lagi panjang lebar. Dan bagian ketiga, continual improvement. Sharpen the saw, growth. Sharpen the saw ini artinya tajamkan terus gergaji atau pisau atau belati kalian. Itu apa? Pertumbuhan. Barang siapa lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa lebih buruk dari orang lain, dia adalah orang yang merugi. Seperti itu. Sharpen the saw, growth. Hari ke hari, minggu ke minggu, pastikan kalian berkembang. Artinya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Setback
atau kemunduran, apakah kalian merugi, apakah kalian merasa kecewa, jatuh, hancur, that's fine, totally fine. Akan tetapi jangan lama-lama. Kalau kata pepatah Jepang itu, jatuh 8 kali, bangun 9 kali. Continual improvement. Telaah terus, refleksikan terus. Apa yang kalian sudah perbuat hari ini? Adakah sesuatu yang bisa diperbaiki? Catat. Tulis dalam mental note kalian. Dalam pikiran kalian. Oh, lain kali kalau ada kejadian seperti ini, seharusnya saya begini. Kira-kira seperti itu. Nah, paling mudah dari sini tindak lanjutnya apa? Buatlah refleksi diri. Buat yang pertama, kenali diri kalian. Kalian tuh sesungguhnya menyenangi apa, punya kekuatan di mana, sisi lemah kalian tuh apa, dan apa yang ingin kalian capai dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Atau mungkin nanti kalau kalian berpikir lebih jauh lagi, kalian nanti ingin pensiun, saat pensiun ingin berbuat apa, dan seterusnya. Setelah itu apa? Buatlah jadwal. Penting. Pagi hari, jangan langsung gerusak-gerusuk, tapi berpikirlah sejenak apa yang perlu kalian kerjakan hari ini, dan di malamnya kalian tuliskan apa yang perlu kalian kerjakan esok hari, supaya hari-hari kalian efektif. Dan jangan lupa apa harus diberikan alokasi, apakah waktu, jadwal, dan seterusnya untuk melakukan pengembangan diri. Apakah melalui belajar, sekolah lagi, kuliah lagi, pelatihan, ataupun magang, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, ini bisa panjang banget. Saya akan cukupkan sampai sini. Kalau kalian tertarik, silahkan cari bukunya. Saya yakin di internet banyak ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini slide terakhir pada PPT ini. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti maksud saya, dan menjadi manusia lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.